Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Koturnada NPM 037. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Agama Islam tentang pendidikan multikultural. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian pendidikan multikultural. Menurut Ainur Rafiq Dawam dalam Syauqi tahun 2008, pendidikan multikultural adalah sebuah proses pengembangan potensi manusia yang menjunjung tinggi penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari manapun dia datangnya, dan berbudaya apapun sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Dengan kata lain, pendidikan multikultural adalah suatu bentuk pengajaran tentang pandangan yang mengedepankan asas kebersamaan. Pandangan tersebut umumnya dipengaruhi atau dilatar belakangi dari realitas sejarah dan kondisi berbagai perbedaan yang ada dalam realitas sebenarnya. Selanjutnya ada pentingnya pendidikan multikultural. Dengan adanya pendidikan multikultural dapat menanamkan rasa peduli terhadap sesama, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya budaya, apalagi Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Indonesia terdiri dari 714 suku dan ada 1001 bahasa daerah yang berbeda-beda. Maka dari itu, dengan adanya pendidikan multikultural dapat memberikan pemahaman dan menanamkan rasa toleransi terhadap orang lain. Multikultural haruslah dipandang sebagai suatu proses, bukan suatu yang langsung dapat dicapai dengan proses yang cepat. Pendidikan multikultural ini melatih siswa bisa menghormati dan toleransi dengan perbedaan di sekelilingnya. Maka dari itu, pendidikan multikultural ini dinilai sebagai suatu cara atau jembatan menuju kehidupan masyarakat yang damai dan suatu usaha untuk menghindari perpecahan. Selanjutnya ada konsep multikulturalisme. Konsep pendidikan multikultural lebih dahulu dikenal dan berkembang di negara maju seperti Amerika Serikat. Didorong oleh tuntutan warga Amerika Latin dan Afrika, warga pribumi, dan kelompok marginal yang menuntut persamaan hak dan kesempatan dalam mengenyam pendidikan. Di samping itu, didorong oleh usaha komunitas profesional sebagai solusi bagi masalah pertentangan antar ras. Maka dimulailah suatu pendidikan yang khas yang lebih dikenal sebagai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural yang dilakukan di Amerika lebih sebagai upaya untuk melenyapkan diskriminasi ras antara kulit putih dan kulit hitam demi integritas nasional yang mereka inginkan. Pendidikan multikultural secara sederhana dimaksudkan sebagai suatu pendidikan tentang keragaman budaya, pendidikan dengan budaya yang beragam. Menurut Muhaimin El-Mahdi tahun 2004, pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. H.R. Tiller menyatakan bahwa model pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia harus memperhatikan 6 hal. Pertama, pendidikan multikultural haruslah berdimensi right to culture dan identitas lokal. Kedua, kebudayaan Indonesia yang menjadi, artinya kebudayaan Indonesia merupakan Weltanschauung yang terus berproses dan merupakan bagian integral dari proses kebudayaan mikro. Maka perlu mengoptimalkan budaya lokal yang beriringan dengan apresiasi terhadap budaya nasional. Ketiga, pendidikan multikultural normatif, yaitu model pendidikan yang memperkuat identitas nasional yang terus menjadi tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada. Keempat, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial. Artinya, pendidikan multikultural tidak boleh terjebak pada xenofobia, fanatisme, dan fundamentalisme, baik etnik, suku, maupun agama. Kelima, pendidikan multikultural merupakan pedagogi pemberdayaan atau pedagogi of empowerment dan pedagogi kesetaraan atau pedagogi of equity. Pedagogi pemberdayaan berarti seseorang diajak mengenal budaya sendiri dan selanjutnya digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam bingkai negara-negara Indonesia. Dalam upaya ini diperlukan suatu pedagogi kesetaraan antar individu, suku, agama, dan beragam perbedaan yang ada. Keenam,
Pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bangsa. Pendidikan ini perlu dilakukan untuk mengembangkan prinsip-prinsip etis atau moral masyarakat Indonesia yang dipahami oleh keseluruhan komponen sosial budaya yang plural. Kesimpulan dari pendidikan multikultural tadi adalah pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Sedangkan dalam doktrin Islam sebenarnya tidak membedakan etnis, ras, dan lain sebagainya dalam pendidikan. Manusia semuanya adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, pendidikan multikultural mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu. Implementasi pendidikan multikultural seharusnya memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka dan diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleran dan sikap terbuka. Perubahan paradigma semacam ini menuntut transformasi yang tidak terbatas pada dimensi kognitif belaka. Sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.